Mas Indra itu dari kemisnya, kemis pahing itu hitungannya Mas Indra itu termasuk laki-laki yang gampang trauma dengan air juga. Iya Itu ya, betul. itu ya. Bener bener. Ada apa dengan air kok sampai jungkel balik di air? Aku ya pernah apa, wah hebat banget bisa tahu ya. Aku sama kakakku, sama teman-teman kakakku kita pertama kali banget itu yang buat aku jadi lumayan takut sama air itu, jadi lagi naik, ban-banan gitu ya, Iya. bentuknya kayak ya kan lumba-lumba gitu, aku naik Iya. di atasnya. Udahlah aku ke tengah di apa, kolam renang itu yang agak dalam sih gitu kan. Kok tiba-tiba itunya kempes gitu ya. Si balonnya itu kempes, aku jadi loh, aku bawa aku ceblok blok 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 gitu. Untung ada teman-temannya kakakku juga akhirnya nolongin gitu. Lumayan trauma tuh di situ. Nah, ditambah lagi dari laut waktu itu sama teman-teman ya kan. Terus kita naik banana boat gitu. Nah, aku dijungkir balikin gitu. Dijungkir balikin terus sampai ya istilahnya ngelihat dalamnya laut gitu loh ya, ngelihat gitu sampai dalam banget Mbak gitu. Walaupun kita pakai pelampung ya, cuman pas jatuhnya tuh kok ngerasa dalam banget dan itu aku takut banget gitu. Kejadiannya seperti itu, aku sempat yang trauma sama air. Dalam keterpurukan, dalam tidak kenyamanan dan dalam kondisi yang sepi, kenal dengan seorang yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Mungkin di luar sana mungkin sebagian juga tahu Mas Indra dekat dengan warga Bapak Suboto Laras kan. Dan anaknya yang dekat sama Mas Indra ya, memberi support luar biasa. Bukan lagi, dia luar biasa. Itu keluarga itu kadang keluarga seperti orang lain tapi orang lain seperti keluarga. Iya benar, Ya. benar. Ini Mas Indra dipertemukan dengan orang yang dianggap keluarga. Namanya ada selek, ada permasalahan pasti ada. Nyamannya seperti apa? Diberi sama Tuhan tuh keluarga yang mendekati Mas Indra dengan apa adanya. Luar biasa. Aku dari keluarga yang sederhana gitu kan ya. Rumah paling cuma 300 meter gitu apa, kurang sih, lebih kurang juga gitu ya. Papaku juga cuma punya motor gitu kan. Terus tiba-tiba aku dapat beasiswa di London School di Jakarta situ. Terus ketemulah sama sahabat aku ini namanya Nace ya, Nadia Laras. Terus diajaklah sering ke rumahnya, waduh ya Allah besar gitu kan di Menteng itu gitu kan ya. Aku nggak pernahnya punya temen yang sekaya ini gitu. Tapi dia biasa aja, dia ngerangkul aku, dia support aku, dia pengen tahu aku pengen apa gitu, dia jadi kalau casting dia support aku, dikasih baju, dikasih celana, sepatu semuanya. Ayo ini pakai deh, dipanggil aku Ade juga ya. Ayo pakai ini gini, aduh pokoknya luar biasa. Dan akhirnya karena sering nginep di tempatnya akhirnya tinggal di sana selama 7 tahun. Udah dianggap kayak keluarga sendiri. Nah, akhirnya aku dianggap kan Pak Suboto Laras itu menikah dengan anaknya Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Ibu Emi Yani almarhum ya, almarhumah. Jadi pas aku di sana itu dikiranya udah ya aku cucunya Ahmad Yani gitu kan, dan aku anaknya Pak Bronto, anaknya Ibu Emi Yani gitu kan. Ya udah aku panggil mereka papa mama gitu kan, dan sampai sekarang dan kita masih aku di grup keluarga mereka aku ada gitu. Oh gitu. Luar biasa banget, makanya aku kayak bener-bener diterima ya, dan ya nggak pandang siapa aku gitu, keluarga aku seperti apa gitu, dan ya aku nyaman banget dengan keluarga ini gitu. Dan sampai akhirnya aku tinggal di sana 7 tahun gitu, tinggal di Jalan Bonang itu ya sama mereka. Dan aduh banyak cerita-cerita yang sangat pokoknya nggak pernah terlupakan ya dengan keluarga ini gitu. Betapa baiknya mereka, betapa mereka support aku juga gitu, dan luar biasa. Dan buat dia akhirnya kita kayak kadang tuh antara keluarga aku sama keluarga mereka pun juga kita deket gitu. Iya. Ya udah akhirnya malaikat yang tak bersayap seperti ini ya. Tuhan menghadiahi beberapa orang yang luar biasa buat Indra. betul. Hadiah di sakit hati, hadiah dari perihnya Indra, diberi keluarga yang jadi pengobat. Betul. Walaupun bukan ada hubungan darah tapi luar biasa buat Indra. Betul. Mas komunikasi masih terjaga? Gimana? Komunikasi masih terjaga? Masih banget. Aku masih di grup ya. Dalam grup itu aku ya udah dianggap sebagai keluarga kan gitu. Jadi ya di grup keluarganya
Murdono gitu namanya ya, keluarga Murdono gitu, karena dari pihak Pak Bronto ya gitu. Mereka lah penolong untuk hidup aku ya, untuk bisa jadi seperti sekarang ini juga mereka punya andil gitu. Mas Indra sudah luar biasa dalam hidup ini. Dan sampai sekarang pun ada masalah yang belum terselesaikan, yang ganjil bertahun-tahun sampai detik ini yang berusaha diikhlaskan Mas Indra. Ada bahasa kata-kata yang tidak nyaman pun sampai sekarang dari orang terdekat Mas Indra sendiri, dari keluarga, Mas Indra berusaha yang melupakan itu. Padahal kalau dipikir dari remaja sampai udah seumur sekian, rasa itu masih ada loh, sakit hati itu masih ada. Tapi Mas Indra berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Karena bagaimanapun menghargai keluarga. Dan satu hal lagi, saya kepengen Mas Indra buat yang di luar sana, dalam kondisi seperti ini Mas Indra masih bisa menghibur, masih bisa sangat kuat dan bisa tersenyum. Itu resepnya apa? Saya kepengen dengar. Karena saya sendiri kalau ya sedih, mood saya akan diem Mas kalau udah sedih. Nah kalau Mas Indra moodnya nggak bagus, saya masih bisa senyum. Itu resepnya apa Mas? Ya kita kalau bekerja ya profesional intinya kan gitu. Aku pernah diajarin bahwa ya kalau udah ada masuk ke dalam ruang siaran atau studio gitu, tempat pekerjaan kita sebagai entertainer, kita kayak pakai helm gitu. Helm ini adalah kita pakai dalam perjalanan sebelum menuju ke tempat pekerjaan. Ya kayak helm ini ya permasalahan kita deh gitu. Pada saat kita udah mulai kerja, itu helmnya dilepas dulu. Kita jadi orang yang baru, yang memang bertugas, kita dibayar untuk menghibur orang gitu. Secara profesional seperti itu gitu. Intinya satu itu. Sama ya udahlah, hidup ini mau apa lagi sih kalau kita bukan ikhlas, satu terus bersyukur. Allah udah nentuin rezekinya masing-masing gitu, dan entah gimana deh pokoknya keajaiban pada saat kita mungkin susah, senang gitu, itu akan Allah cukupi gitu kalau kita mau bersyukur gitu ya. Allah akan memberikan jalannya untuk orang yang berharap pada Dia gitu. Ya karena Allah cuman satu-satunya penolong. Luar biasa deh aku yang ngerasain itu gitu. Lagi susah, tiba-tiba dibalik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan kita selesaikan urusan itu. Nah setelah selesai urusan berikutnya kita jalanin lagi, apalagi gitu. Jadi itu yang membuat aku mungkin terlihat kuat ya. Terlihat. Dalamnya rapuh. Saya salut dengan berpikir positifnya Mas Indra. Tapi memang sensitif, sebagai laki-laki memang kita harus kuat. Tapi saya yakin Mas Indra punya nilai sendiri bagi dunia entertainment dan perjalanan masih panjang. Mas Indra harus bisa kembali lagi ke dunia yang membesarkan Mas Indra dan masih banyak peluang yang bisa digais dengan Mas Indra. Terima kasih Mas Putih buat hari ini yang luar biasa. Banyak cerita kehidupan yang bisa saya petik di sini dan buat menambah pengetahuan saya. Walaupun saya lebih tua tapi tidak ada salahnya saya mengambil satu pengalaman Mas Bekti. Matur suwun. Sami-sami Mbak. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa diambil positifnya. Semoga bisa kita tetap berpikir positif, menjaga kesehatan dan tetap sayangi keluarga Anda semuanya. Tetap jaga imun kita karena ini COVID belum selesai. Tapi kita banyak doa dan mohon ampun, minta Tuhan yang Maha Kuasa untuk Maha membalikkan keadaan. Semoga kita semuanya terbebas dari permasalahan apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.